Zaman sekarang banyak orang yang ingin melakukan penipuan dengan berbagai cara, teman-teman. Salah satunya adalah dengan yang melakukan teknik menjebak seseorang, gitu ya. Ada cerita menarik nih teman-teman, kenapa saya memberikan materi seperti ini. Nanti ada kaitannya bagaimana kita menggunakan pikiran kita, pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar kita untuk memproteksi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, teman-teman. Jadi begini, saya ingin bercerita bahwa semalam saya mendapatkan WA dari seorang yang mengaku seorang gadis masih kecil. Intinya dia mengatakan bahwa dia ingin dihamili oleh saya, gitu teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Ini adalah tawaran yang menarik kan, di profilnya ini gadis ini sangat cantik sekali dengan bodi yang aduhai, teman-teman. Dengan berbagai cara dia bekerja sama dengan wanita lain yang mengaku sebagai tantenya, bahwa tante ini adalah seorang pengusaha yang kaya raya, teman-teman, punya banyak duit, ada rumah, macam-macam, teman-teman. Entah itu benar atau tidak, tapi intinya tante tersebut meminta bantuan kepada saya untuk menghamili gadis ini. Apa tujuannya? Karena tante tersebut sekarang ini tidak bisa punya anak, teman-teman. Dia seorang yang kaya raya, gitu. Karena rahimnya diangkat. Berapapun dia mau membayar saya, asal saya bisa menghamili gadis tersebut. Ini tawaran yang sangat menarik. Bahkan ditawarkan juga untuk komunikasi, bahkan ditawarkan juga diberikan sejumlah uang kurang lebih. Tadi malam dia menyebut besar 89 juta plus yang lain. Luar biasa, teman-teman. Ini bagi seseorang yang tidak waspada tentu tergiur ya, karena si gadis ini juga lihai ya. Dengan kita sama tante semalam ini menyerang saya dengan dua WhatsApp, gitu ya. Si tante meminta bantuan saya dan mengatakan, Pak, tolong turuti semua keinginan dari gadis ini, Pak. Jangan sampai dia ngambek, Pak, karena sudah keluar uang banyak sekali, Pak. Gitu intinya ya. Bapak jangan khawatir, berikan nomor rekeningnya. Ya, saya akan mentransfer uang banyak sekali jumlahnya, begitu. Dan si gadis ini juga menjanjikan bersedia dengan saya untuk saya tiduri, begitu ya. Luar biasa, teman-teman. Bahkan gadis ini juga mengirim foto-foto seksinya. Beberapa foto dia juga meminta saya mengirim foto. Foto apa? Foto yang real time, artinya foto yang sekarang dalam kondisi tadi malam, gitu ya. Saya juga dipancing untuk mengirimkan foto telanjang dan lain-lain. Artinya luar biasa gadis ini menggoda saya. Bahkan gadis ini juga menggoda saya dengan mengirim foto setengah telanjang. Wow, gitu ya. Bisa dibayangkan sendiri, teman-teman. Inti dari cerita ini adalah kedua orang ini bekerja sama untuk menjebak saya. Ya, gadis tadi sempat menelpon saya sehingga kita bisa berbicara secara suara, gitu ya. Saya bisa menangkap memang dia seorang wanita, gitu. Minta bantuan dan bersedia memberikan izin dia. Gitu. Saya hanya ingin mengingatkan siapapun pelaku kalian yang mencoba untuk bermain dengan saya pun bisa lebih bermain ya. Artinya saya bukan orang yang kalian kira itu sebodoh itu, teman-teman. Ini pesannya ya. Siapapun yang bermain dengan saya, yang mencoba untuk memanipulasi saya, memanipulasi pikiran saya, kalian harus belajar lagi. Saya sudah mengajar puluhan tahun ya tentang ilmu hipnotis, ilmu kendal, ilmu pikiran dan ilmu yang lain. Kalian harus banyak belajar untuk bisa menipu saya, gitu. Ini menarik sekali. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan dari WhatsApp ya. Dan sengaja nanti akan saya pasang profilnya, entah itu benar apa tidak orang tersebut, di thumbnail saya nanti. Rupa gadis tersebut, bagaimana teman-teman bisa melihat. Nanti saya akan berikan cuplikannya, gambar-gambarnya juga. Agar ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menonton video ini, agar tidak tergoda oleh yang namanya hawa nafsu, tidak tergoda oleh namanya keserakahan dunia. Karena si tante tadi menjanjikan saya memberikan foto rumah yang besar, gitu, jumlah uang banyak sekali, dan tawarannya adalah gadis yang cantik dengan tubuh yang sangat seksi dan semlohe, gitu ya, intinya luar biasa. Ingat, yang kita bisa lakukan adalah kita sangat bisa mengendalikan pikiran kita. Kita sangat bisa mengendalikan diri kita. Apapun di luar sana yang mencoba untuk memanipulasi kita, mencoba menipu kita, mencoba merampok kita dengan cara apapun, pengendaliannya di diri kita, teman-teman. Gunakan kontrol kita, gunakan logika kita, emosional kita harus seimbang. Ya, ini pesan saya buat siapapun yang mencoba untuk memanipulasi saya. Kalian harus belajar lagi. Saya tidak sebodoh yang kalian kira, gitu ya. Ini sangat menarik. Ini pelajaran. Artinya kemarin
tadi malam saya mencoba untuk mengikuti alurnya sehingga saya paham maksud yang ingin dilakukan oleh kedua orang tersebut, begitu ya. Aneh sekali mereka meminta bantuan dengan orang yang mereka tidak kenal, begitu ya. Begitu. Jadi mereka berusaha untuk mengganggu saya, memanipulasi saya dan sebagainya. Nanti saya berikan screenshotnya lah, gitu ya, biar saya tidak dikira hoax. Gitu. Inti dari cerita ini adalah tetap waspada teman-teman. Ya, gunakan akal kalian, gunakan naluri kalian. Jangan mudah teriming-imingi, jangan mudah tergoda, karena begitu kalian bawah sadar terbuka, maka logika kalian turun dan apa yang terjadi? Penyesalan di belakang. Ketika misalkan saya menuruti mereka, saya mengirim foto yang tidak sepantasnya, bahasa gampangnya mengirim foto telanjang dan sebagainya, itu akan digunakan untuk memeras pada saya. Karena mereka tahu saya adalah salah satu influencer ya, yang biasa ngomong di YouTube, yang punya lumayan follower gitu ya, punya beberapa puluh ribu subscriber gitu ya. Mereka bisa menjebak saya dan sebagainya. Ini pelajaran buat teman-teman yang berproses seperti saya, artinya menjadi influencer di media sosial YouTube seperti ini. Hati-hati, dan siapapun yang melihat video ini hati-hati. Jadi gunakan akal kalian, gunakan pikiran kalian, gunakan naluri kalian. Kita harus mencegah hal tersebut. Orang tersebut sampai sekarang masih menjadi kontak saya di WhatsApp. Saya hanya tinggal menunggu saja reaksinya ketika mereka tahu bahwa saya mengupload video ini. Saya sengaja mengupload video ini agar mereka tahu saya tidak main-main. Nomor mereka sudah saya screenshot dan sebagainya. Sangat mudah sekali untuk melacak nomor mereka, tetapi nanti kita lihat saja nanti ya, apa yang terjadi. Itu ya teman-teman. Saya ingin pesan khusus buat kamu, 2 orang atau 1 orang bahkan atau lebih yang berusaha untuk memanipulasi pikiran saya. Belajar lagi. Kalian salah orang berhadapan dengan saya. Dengan saya, kalian harus mikirnya 1000 kali lipat. Ya, harus mikir 1000 kali lipat untuk memanipulasi saya, menipu saya dan sebagainya. Oke, inilah untungnya ketika kita ini belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu kendali. Ya, kita jadi tahu cara kerja pikiran manusia, kita jadi tahu perilaku manusia walaupun tidak harus ketemu. Kita bisa sangat mudah untuk mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita, gitu ya, mengontrol pikiran sadar kita, mengontrol pikiran alam bawah sadar kita, agar sesuatu hal itu menjadi lebih baik. Ya. Kita tidak boleh terjebak dalam situasi-situasi yang nantinya merugikan kita, teman-teman. Jadi cerita ini menginspirasi siapapun agar lebih waspada. Banyak kejahatan-kejahatan di luar sana yang berusaha untuk menghampiri kita dengan cara apapun, dengan godaan wanita, harta, ya, dan lain sebagainya. Karena satu, mereka memanfaatkan sisi serakah dari manusia, hawa nafsunya, misalkan laki-laki terhadap perempuan, atau sebaliknya perempuan terhadap laki-laki, dengan harta benda, uang, rumah, mobil, dan lain-lain yang dijanjikan, emas atau apapun ya yang bernilai. Di tengah situasi yang seperti ini, saya pesan kepada kalian pelaku tindak kriminal yang berusaha untuk menjebak siapapun termasuk saya, sadarlah ya, kalau kalian mau sadar. Tapi kalau tidak mau sadar, ketika kalian melihat video ini dan menonton video ini, kalian tidak perlu percaya apa yang saya katakan. Entah bagaimana caranya, semesta akan menghancur leburkan kalian sekarang sudah. Ingat, perkataan seorang hipnotis, seorang penindam yang mempunyai kekuatan, mempunyai power, ini bukan perkataan orang biasa. Kalian boleh saja tidak percaya, semakin kalian tidak percaya dengan langsung terjadi. Kalian percaya, hancur lebur juga. Kalian tidak ada pilihan sekarang. Kalian tidak bisa lari kemanapun, karena hukum semesta lah yang akan menghancurkan kalian. Hukum tarik menarik itu yang menghancurkan diri kalian. Misalkan kalian bertobat, WA saya minta maaf, selesai. Tetapi jika tidak ada permintaan maaf, saya akan menggetarkan frekuensi pikiran saya, menggetarkan kekuatan vibrasi saya dengan tanpa rasa dendam, dengan tanpa rasa amarah. Saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian. Ketika kalian berhadapan dengan orang yang tidak tepat, orang yang salah, kalian tidak menerima untung, tetapi kalian akan menerima buntung, gitu ya. Kehidupan kalian akan sial dan seterusnya. Sampai saat ini video ini saya upload, sampai kapanpun dan dimanapun, sampai kalian meminta maaf ke saya. Jika kalian terus meneruskan tindak kejahatan ini kepada orang lain pun, misalkan tidak mau meneruskan ke saya, ke orang lain pun kalian berniat menipu juga, melakukan tindak kejahatan juga, kehidupanlah akan menghancurkan kalian seketika. Ingat, kalian bisa lari
dari hukum mungkin ya. Tetapi kalian tidak bisa lari dari kekuatan hukum semesta yang diciptakan Tuhan. Terima kasih. Salam hormat dari saya Mas Dr. Fajar Ali. Terus semangat, senyum, dan